Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haris Marantaka dengan NPM 2252011132. Saya dari kelompok 14 dari mata kuliah Hukum Adat, dosen pengampu Ibu Siti Nur Hasanah SHMH. Di sini kelompok saya akan membawakan materi berjudul tentang eksistensi dari bentuk persekutuan hukum, hubungan kekerabatan modern berupa pengangkatan anak dan pengakuan atas dasar hubungan baik. Berikut adalah nama kelompok saya, yaitu yang pertama ada Haris Marantaka, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Inayha Zahra. Yang ketiga ada Adila. Yang keempat ada Nadia Nur Anissa Putri. Yang kelima ada Farhan Pasha. Yang keenam ada Hasantan Nur Rifai. Persekutuan hukum, beberapa pendapat para ahli tentang persekutuan hukum adat yaitu 1. Soeroyo WP menyebutkan persekutuan hukum adat adalah kesatuan-kesatuan yang mempunyai tata susunan yang teratur dan kekal serta memiliki pengurusan sendiri dan kekayaan, baik kekayaan material maupun immaterial. 2. Jaren Sargih menyebutkan persekutuan hukum adat adalah sekelompok orang-orang berbagai satu kesatuan dalam susunan yang teratur yang bersifat abadi dan memiliki pemimpinan serta kekayaan baik berwujud maupun tidak berwujud dan mendiami alam hidup di atas wilayah tertentu. 2. Van Vollenhoven menyebutkan persekutuan hukum sebagai suatu masyarakat yang menunjukkan pengertian kesatuan manusia yang mempunyai tata susunan yang teratur, daerah yang tetap, penguasaan atau pengurusan harta atau kekayaan. 4. Terhar menyatakan persekutuan hukum adat adalah kesatuan hukum yang teratur menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai penguasaan dan mempunyai kekayaan yang berwujud atau tidak terwujud. Pengertian persekutuan hukum, hubungan kekerabatan. Persekutuan kekerabatan yaitu bentuk-bentuk hubungan kekerabatan yang terjadi karena ikatan darah berdasarkan keturunan melalui garis ayah atau melalui garis ibu atau juga melalui garis kedua orang tua. Macam-macam sistem kekerabatan. 1. Sistem kekerabatan parental. Sistem kekerabatan parental sering juga dikenal dengan istilah bilateral. Sistem parental berlaku ketika seseorang menjadi keturunan satu pertalian kekeluargaan karena adanya perkawinan yang dilakukan oleh ayah dan ibu. Keakraban parental dapat ditemukan hampir di seluruh suku yang ada di Indonesia. Yang kedua, sistem kekerabatan patriarkal. Sistem kekerabatan patriarkal menarik garis keturunan hanya dari satu pihak, bapak. Jadi, anak menghubungkan diri dengan ayahnya atau berdasarkan garis keturunan laki-laki. Sistem kekerabatan patriarkal juga menghubungkan anak dengan kerabat ayah berdasarkan garis keturunan laki-laki secara unilateral. Yang ketiga, sistem keakraban matriarkal. Sistem keakraban matriarkal merupakan kebalikan dari sistem kekerabatan patriarkal. Dalam sistem kekerabatan ini, pihak perempuan atau keturunan dari garis ibu memiliki kedudukan lebih tinggi ketimbang laki-laki. Bentuk masyarakat hukum adat genealogis. 1. Masyarakat hukum genealogis yang tunggal, bertingkat, berangkai. Yang kedua, masyarakat hukum adat teritorial yang tunggal, bertingkat, berangkai. Yang ketiga, masyarakat hukum adat genealogis teritorial atau sebaliknya. Hal itu bergantung pada faktor mana yang lebih dulu berpengaruh, yang tunggal, bertingkat, berangkai. Pengertian masyarakat hukum genealogis teritorial. Masyarakat hukum ini adalah kesatuan masyarakat yang hidup dan tetap dan teratur di mana anggota-anggotanya bukan saja terikat pada tempat kediaman pada suatu daerah tertentu, tetapi juga terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah dan hubungan kekerabatan. Bentuk masyarakat hukum genealogis teritorial. Masyarakat campuran ini dalam masyarakat terdiri dari bentuknya yang asli dan dalam bentuk yang baru. Dalam bentuk yang asli adalah seperti masyarakat Kuria dengan huta-huta di lingkungan masyarakat Tapanuli, Marga, dan Tiuh-Tiuh di Lampung. Dalam bentuknya yang lama, para anggota kesatuan masyarakat itu terikat pada suatu daerah Kuria atau Marga. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan teman saya sebelumnya. Beberapa sistem hukum yang digunakan oleh masyarakat hukum geologis teritorial. 1. Hukum administrasi pemerintahan berdasarkan perundang-undangan. 2. Hukum adat yang baru yang berlaku bagi semua anggota kesatuan masyarakat desa bersangkutan. 3.
hukum adat yang tradisional bagi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum tertentu menurut daerah asalnya masing-masing. 4. Hukum adat yang berbeda dalam pergaulan masyarakat yang campuran. Selanjutnya, beberapa contoh masyarakat hukum geologis teritorial yang menganut sistem persekutuan kekerabatan. 1. Di daerah Batak, yang persekutuan kekerabatannya bersifat patrilineal. Dalam menyatakan kerabat satu keturunan menurut garis bapak dipakai istilah marga. Marga adalah kesatuan anggota kerabat yang berasal dari satu bapak asal. Nama marga merupakan nama leluhur. 2. Di daerah Lampung, dalam menyatakan kerabat satu keturunan menurut garis bapak dipakai istilah buai. Nama buai dipakai nama bapak asal, misal buai Nunyai, buai Unyi, buai Nuban. Ada juga istilah penyimbang empun, artinya yang dihormati. 3. Di daerah Minangkabau, yang persekutuan kekerabatan menganut sistem patrilineal. Dalam menyatakan kerabat satu keturunan ibu asal dipakai istilah parwi. Sebuah parwi dikepalai oleh penghulu yang dipilih dari anggota kerabat pria yang dianggap cakap. 4. Masyarakat hukum adat Aceh, tempat kediamannya disebut mukim. Mukim merupakan kesatuan dari beberapa gampong atau kampung dan juga meunasah, lembaga agama. Setiap gampong dipimpin oleh keucik sebagai kepala kampung dan imeum sebagai teungku moenasah. Keucik dan teungku moenasah dalam menjalankan tugasnya didampingi oleh ureong tuha atau majelis tua-tua kampung. Untuk mengatur kehidupan warga adat kampung digunakan hukum adat di samping Eksistensi persekutuan hukum kekerabatan, adopsi atau pengangkatan anak. Keturunan dalam masyarakat adat sangat diperlukan karena untuk meneruskan kekerabatannya. Jadi, apabila dalam suatu keluarga tidak mempunyai anak, maka dapat dilakukan pengangkatan anak. Pengangkatan anak tidak hanya dilakukan apabila dalam keluarga tersebut tidak mempunyai keturunan, tetapi keluarga tersebut tidak mempunyai anak laki-laki untuk meneruskan kekerabatannya. Contoh kasus di daerah Indonesia dalam adopsi atau pengangkatan anak, yang pertama itu di Lampung. Di Lampung, anak orang lain yang diangkat menjadi tegak-tegi biasanya diambil dari anak yang masih bertali kerabat dengan bapak angkatnya. Yang kedua ada di Bali. Di Bali, adopsi anak karena perkawinan dilakukan apabila tidak mempunyai anak laki-laki untuk dijadikan penerus keturunan, di mana anak angkat tersebut dikawinkan dengan anak wanita bapak angkatnya yang disebut nyentane, dan anak angkat itu menjadi sentane tarikan yang mempunyai hak dan kewajiban sama dengan anak kandung. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.